Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya, pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 18.2, di mana ini masuk pada pertemuan yang ke-12. Adapun materi pada sore hari ini, kita akan membahas tentang prosedur dan function. Untuk minggu sebelumnya, materi ini sudah dibahas ya. Cuma kali ini saya akan lebih memfokuskan pada sisi latihannya yang ada di worksheet. Karena saya memiliki pandangan bahwa mungkin ada di antara kalian yang merasa kesulitan untuk mencoba latihannya, atau bahkan mungkin ada yang belum latihan sama sekali ya. Mungkin ada yang belum latihan sama sekali. Jadi dengan harapannya, dengan saya memasukkan latihan dari prosedur sub dan function ini, itu bisa kita coba untuk berlatih bersama seperti itu. Baiklah, ini kita akan mulai masuk ke materi. Sekali lagi, saya harapkan bagi mahasiswa yang sudah mulai masuk untuk menjaga noise-nya ya, supaya tidak mengganggu proses perekaman. Oke, saya mulai. Kita mulai masuk ke PPT-nya untuk hari ini. Jadi saya ulangi sekali lagi. Ini saya akan mereview materi minggu kemarin tentang prosedur sub dan function, karena kemungkinan ada yang belum latihan atau mengerjakan latihannya yang ada di worksheet seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat dari worksheet-nya dulu. Jadi untuk worksheet yang kita kerjakan adalah yang ini ya. Kemudian kita mencoba program yang ini. Ya, mencoba program yang ini di mana kita memanggil atau menggunakan text editor apapun. Kebanyakan dari yang sudah-sudah itu ada yang menggunakan Dreamweaver, ada yang menggunakan Notepad, tidak ada masalah ya, karena saya lihat di kelas ini sudah hampir merata untuk pemahaman penggunaan programnya. Nah, kemudian di sini kita mulai menggunakan tag HTML yang biasa dipergunakan, hanya fokus kita pada tag persen yang ada di sini. Nanti tulisan ini akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing, yaitu tentang contoh pemakaian subroutine. Nah, mungkin sekali lagi ada yang masih bertanya ya, sebetulnya penggunaan subroutine dan function ini digunakan kalau apa? Nah, jadi kita sekali lagi menggunakan program itu sesuai dengan kebutuhannya. Penggunaan subroutine dan function ini akan sangat berguna ketika nanti kita membuat sebuah program, khususnya akan mengulang beberapa hal yang sifatnya satu itu tetap, dan yang kedua sifatnya berubah-ubah ya. Seandainya kita ingin menampilkan sebuah tampilan yang isinya nilai tapi berubah terus karena ada rumus yang kita masukkan, entah itu rumus penjumlahan atau perkalian atau pembagian atau pengurangan atau yang lainnya, maka kita bisa menggunakan materi function ini ya. Sedangkan seandainya Anda ingin menampilkan satu tampilan yang sifatnya tetap, apakah berbentuk garis, ataukah berbentuk simbol, ataukah berbentuk teks atau angka, tapi yang tetap sifatnya tidak berubah-ubah dan bisa kita panggil berkali-kali, maka saat itulah kita menggunakan subroutine. Seperti itu ya. Jadi biasanya sih dalam penggunaan program, misalkan saya ingin membuat sebuah subroutine tentang garis, saya tinggal memanggil call garis seperti itu, sehingga nanti garisnya akan kelihatan. Nanti pada beberapa tahap lagi, call garis lagi, garis akan dibuat lagi seperti itu. Nah, jadi ini semua tergantung kebutuhan ketika kita menggunakan program tersebut. Nah, kembali ke sini. Di sini kita mulai masuk ke tag persen, ada deklarasi untuk subroutine. Kita lihat sintaknya sekali lagi.
sub tulis, namanya tulis ya di sini ya, dalam kurung str info. Kemudian ada tulisan respon.write str info, respon.write br, nsub ya. Nah, kemudian pemanggilan subroutine tulis selamat belajar subroutine. Ternyata tulis ini diisi dengan teks ya. Ingat, kalau kita menggunakan subroutine berarti nanti nilainya tetap, tidak mengalami perubahan. Dan nilai yang dipergunakan pada soal ini, pada soal nomor 1 ini adalah teks. Karena teks maka diapit oleh tanda double petik seperti ini. Nah, kemudian berikutnya ada respon.write hr. hr ini menampilkan atau menghasilkan suatu garis. Ya, menghasilkan suatu garis. Nah, karena di sini dia itu merupakan teks, maka diapit oleh tanda double petik. Tapi tidak bersifat ini ya, teks yang sifatnya tidak dijalankan ya, karena dia ada di dalam tanda kurung siku seperti ini. Lebih besar, lebih kecil. Nah, kemudian tulis nggak sulitkan, ada tulis lagi. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa nilai tulis tadi mengalami ini ya, ada 2 kali tampilan ya. Yang pertama itu selamat belajar subroutine, yang kedua nggak sulitkan. Nah, nilai tetapnya di sini adalah adanya str info ini. Ya, jadi str info ini merupakan satu variabel yang dipergunakan untuk menampilkan informasi apapun yang ada di dalam tulis tadi. Ya. Nah, sehingga nanti untuk menjalankan jangan lupa setting web servernya. Saya kira selama ini untuk kelas SKS 18-2 nggak ada masalah ya untuk setting web server ya. Jadi pastikan ada di onboard active untuk settingnya. Kemudian kita tentukan untuk webpage-nya ini subfolder tempat penyimpanan file ASP kita. Kemudian untuk default page-nya itu menentukan lokasi file ASP-nya. Bentar ya, saya jawab dulu. Ini ada pertanyaan. Bentar. Oke, nanti kalau sudah klik OK. Nah, di sini nanti hasilnya ya. Hasilnya akan kelihatan ada tulisan selamat belajar subroutine. Nah, tulisan ini muncul dari tulis yang pertama ini. Mohon maaf untuk yang noise dinonaktifkan dulu ya, ada suara lagi tuh. Oke, bagian ini ya selamat belajar subroutine. Kemudian di sini garis ya, garis ini yang warnanya grey itu muncul dari perintah respon.write hr ini. Nah, kemudian berikutnya tulisan yang di bawahnya lagi itu muncul efek dari perintah ini, respon.write yang tulis ini ya, tulis yang bagian kedua ini. Nah, jadi ini adalah hasil sederhana dari program soal nomor 1 ya. Jadi saya harap dicoba, yang belum mencoba ini nanti mulai. Jadi harapan saya setelah memberikan materi itu ada praktikumnya begitu ya. Nah, makanya untuk minggu ini saya akan membahas tentang worksheet-nya untuk yang contoh-contohnya dulu gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang nomor 2 sekarang. Di sini untuk yang nomor 2 ini juga sama, masih menggunakan subroutine. Dan di sini dia meletakkan subroutine untuk membuat garis dengan membuat nama sub buat garis respon.write hr.
Nah, kalau tadi kan HR yang di depan itu memang sengaja dicetak dengan perintah respon.write. Kalau ini HR tadi dimasukkan ke dalam prosedur SAP, ya. Kemudian respon.write selamat belajar. Ada tulisan lagi. Kemudian pemanggilan subroutine, yaitu langsung saja kita panggil namanya, yaitu buat garis di sini. Kemudian ada tulisan lagi, semoga sukses. Jadi kalau contoh yang kedua ini dibalik ya. Untuk subroutine yang dibikin itu adalah garisnya. Untuk teksnya mereka menggunakan respon.write, bukan memanggil prosedur SAP seperti yang di nomor 1 tadi. Kalau yang nomor 1 tadi kan tulisnya itu dimasukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama tulis, terus diisi dengan teks yang kita inginkan. Tinggal dipanggil namanya, seperti itu ya. Diketik ulang di sini, di skripnya. Tapi kalau yang nomor 2 ini, itu dibalik. Jadi garisnya yang dimasukkan ke prosedur SAP, kemudian teksnya itu menggunakan perintah ASP biasa, yaitu respon.write. Ya. Nah, ketika dijalankan, jangan lupa kita setting dulu, kita pilih dulu ya. Bagi yang menggunakan Notepad, mungkin nanti seperti biasa kalau kita melakukan select file itu tidak akan tampil ya. Nah, nanti supaya tampil jangan lupa files of type-nya ini kita pilih yang all files. Ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita setting untuk web page maupun default page-nya. Kalau sudah klik OK, nanti hasilnya kalau dijalankan seperti ini. Ya, sebetulnya sama, cuma dari sisi pemilihan untuk prosedur SAP-nya. Untuk soal yang pertama, tadi menggunakan prosedur SAP itu untuk teks yang akan ditampilkan, langsung dimasukkan ke variabel. Seperti itu, dengan nama tulis. Nah, untuk garisnya menggunakan perintah respon.write. Sedangkan contoh yang kedua ini kebalikannya. Jadi yang dibikin prosedur subroutine-nya itu adalah garisnya. Ya. Sedangkan teksnya itu menggunakan perintah respon.write. Ya, jadi hasilnya sama tapi menggunakan perintah atau program yang berbeda. Dilihat dari sisi peletakan subroutine-nya, penggunaan subroutine-nya. Nah, berikutnya kita coba program yang nomor 4. Kita coba yang mudah-mudah dulu ya, karena kan nggak semua mahasiswa itu sama. Jadi ada yang mungkin baru mencoba ini saja sudah menemukan kesulitan. Ada juga yang baru mencoba sekali sudah langsung bisa gitu ya. Jadi ini saya membahasnya yang ada di worksheet dulu dan yang dicontohkan ya. Dan saya berikan sekali lagi penekanan pada programnya, pemahamannya itu bagaimana, seperti itu. Nah, kembali ke sini, untuk yang soal nomor 4, ini ada contoh fungsi. Kita lihat ada tag persen di sini, deklarasi fungsi. Ingat kalau function itu biasanya mengalami perubahan, seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan rumus di dalam function itu adalah if. Masih ingat, if itu digunakan untuk menguji sebuah kondisi. Dan pengujiannya juga kita lihat ya, kalau menggunakan if else di sini berarti yang salah juga diproses, yang benar juga diproses ya. Karena sekali lagi fungsi if itu untuk menguji sebuah kondisi bernilai benar, seperti itu. Nah, di sini if X lebih besar Y dan perolehan terbesar X, else perolehan terbesar Y and if N function. Berarti boleh Bu memasukkan sebuah rumus perulangan ya, kemudian rumus-rumus percabangan itu di dalam prosedur ataupun function. Kalau prosedur enggak ya, kalau prosedur itu kan subroutine itu sifatnya tetap ya. Jadi biasanya dituliskan kalau angka ya angka apa adanya, tapi kalau function bisa. Karena function ini memang berisi tentang berbagai rumus, ya. Apakah itu rumus matematis ataukah fungsi? Nah, fungsi yang kita kenal kemarin ada percabangan maupun perulangan yang sudah dipakai untuk ujian kemarin. Nah, di sini bisa dimasukkan di dalamnya ini, ya, untuk bervariasi menghasilkan nilai yang diinginkan. Nah, berikutnya setelah
deklarasi fungsi, deklarasi variabelnya di max, namanya variabel max ya. Pemanggilan subrutin max sama dengan perolehan terbesar. Jadi yang diminta oleh variabel max itu hanya yang terbesar saja. Ya, sebetulnya bisa dilihat ya, kalau angka yang dimasukkan 20 sama 30, ya berarti perolehan terbesarnya adalah 30. Kemudian respon.write max, nah ini diminta untuk mencetak isi dari variabel max. Sudah jelas ini isinya langsung 30. Kemudian ada BR, berarti setelah tercetak 30, enter ke bawah. Kita lihat yang respon rate berikutnya, peroleh terbesar 30-20. Dari dua angka ini, yang paling besar adalah 30. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, sehingga ketika dihasilkan, di setting dulu, jangan lupa kita pilih file yang kita inginkan. Kalau memang belum keluar karena kita menggunakan Notepad, usahakan pilih file of text sehingga nanti keluar semua. Kemudian kita setting untuk web page dan default page-nya, jangan lupa kita jalankan hasilnya seperti ini. Ya, ini untuk soal nomor 4. Nah, berikutnya contoh penggunaan function. Nah, di sini function diberi nama tambah. Ada dua variabel yaitu x, y. Di mana rumus yang dimasukkan adalah tambah sama dengan x plus y. N function. Coba nanti kalau latihan rumus ini Anda ubah. Bisa menggunakan perkalian, bisa menggunakan pengurangan, atau bagi. Untuk bagi menggunakan simbol slash ya. Nah, kemudian respon.write mencoba function. Coba nanti kalau latihan angka-angka ini juga bisa Anda ganti. Ya, tidak harus 3 dan 5 karena rumus yang Anda masukkan juga berubah-ubah nanti. Dicoba 4 operator yang sudah kita masukkan ya. Di sini X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Nilai ini dicetak karena menggunakan perintah respon.write. Dan ada BR, berarti tampilannya ke bawah seperti itu. Kemudian yang hasil akhir respon.write hasil penjumlahan X plus Y sama dengan tambah. Nah, jadi nanti tulisan hasil penjumlahan ini akan muncul termasuk rumus ini. Nah, kemudian dipanggilkan isi tambah. Padahal tambah tadi rumusnya kan ini ya. Otomatis nanti hasilnya adalah 8. Nah, jangan lupa disetting dulu, dipilih file yang diinginkan. Kita masukkan ke web page maupun default page. Kalau sudah, dicoba hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh mudah atau sederhana tentang penggunaan prosedur dan tab. Coba untuk selanjutnya saya akan menyapa dulu mahasiswa saya yang mungkin sudah hadir pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Pagi sekali sudah pada siap ya di sini. Saya akan mengajak diskusi sebentar. Oke, Mas Adit, bisa mendengar suara Bu Maya? Bisa, Bu. Oke, jelas ya. Mungkin saya akan bertanya dulu nih, Mas Adit sudah dicoba belum untuk worksheet-nya? Baru percobaan satu yang dicoba, Bu. Oke, nah makanya kan di sini kenapa saya ulas, saya nggak ingin terburu-buru terlalu banyak materi. Ya paling tidak 2 kali pertemuan cukup ya Mas Adit ya? Cukup ya, jadi hari ini khusus untuk latihan saja. Yang dibuat latihan yang saya minta saja, yang dicontohkan saja di PPT tadi yang dibahas di materi ini. Ya, jadi soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 4. Nah, saya minta nanti ada variasi untuk yang penjumlahan tadi, Mas. Jadi, coba Mas Adit nanti bikin yang perkalian. Ya, tugasnya bikin yang perkalian. Kalau bisa dibuat di dalam sebuah kotak gitu ya. Jadi kayak ada kotaknya ya, Mas. Nanti di dalamnya itu diisi itu. Tapi rumus yang dipakai adalah perkalian. Nilainya boleh diubah, silakan. Ya, divariasi. Nanti
Saya minta tolong dikirimkan, bisa ditampilkan itu. Ya. Kemudian mungkin cukup untuk Mas Adit, saya ajak diskusi ini. Saya akan menuju ke Mas Edi. Selamat pagi Mas Edi. Bisa mendengar suara Bu Maya? Bisa. Nah, untuk Mas Edi nanti membuat yang pengurangan ya. Ya. Nah, untuk pengurangan ini saya minta nanti nilainya diubah Mas, jangan sama. Diubah ya. Nah, kemudian untuk pengurangan ini coba untuk Mas Edi karena memang lebih kreatif ini ya. Saya minta pengurangannya genap, bilangan genap bisa enggak Mas? Bilangan genap bisa enggak ini? Coba dulu Ibu. Nah, dicoba sih ya. Jadi kalau pengurangan bilangan genap kan berarti bilangannya ya kurangi 2 kayak gitu kan Mas. Ya. Kalau genap kan 2, 4 kayak gitu kan. Coba nanti variasinya bagaimana ini Mas Edi ya. Nanti saya lihat di sini. Oke, itu cukup saya kira Mas Edi sudah prepare untuk berangkat ini juga ya. Nah, kemudian sekarang Mas Nusril. Iya, Bu. Ya, Mas Nusril, coba membuat yang pembagian bisa Mas Nusril? Ya. Dicoba ya nanti ya. Iya. Pakainya slash ya nanti ya, simbolnya ya. Iya, Bu. Intinya ketika mencoba, nanti silahkan tetap kita berkomunikasi, boleh bertanya jika ada yang tidak paham. Jadi ada variasi di sini. Nah, sekarang saya akan tanya dulu bagian mana dari yang saya sampaikan ini yang belum dipahami. Mungkin ada pertanyaan, Mas Adit, Mas Edi, atau Mas Nusril. Sejauh ini belum sih, Bu. Kira-kira cukup mudah ya, cukup bisa dipahami ya. Iya, Bu. Oke. Mas Edi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kita baru mikir nanti urusannya gimana belum tentu. Oke ya, dicoba dulu ya. Karena ada variasi bilangan genapnya ini punyanya Mas Edi. Ini kayaknya mikir nih udah mulai ya. Oke, jadi nanti kalau kira-kira pengurangan genapnya itu belum berhasil, pengurangan biasa saja Mas Edi. Kalau belum berhasil pengurangan biasa saja, kita step by step, yang penting dicoba seperti itu. Ya. Oke, jadi sekali lagi itu ya yang bisa saya sampaikan. Memang untuk 2 kali pertemuan ini saya menggunakan materi yang masih sama, yaitu prosedur dan SAP. Harapannya prosedur SAP and function ini Anda coba dulu sebagai pelatihan. Karena kalau ini saya kasih materi lagi yang kemarin belum tentu Anda kerjakan. Seperti itu ya. Makanya ini mohon maaf kalau mungkin materinya masih sama. Tapi yang penting saya harapkan Anda mencoba dulu. Dan saya minta nanti ada variasi hasilnya dikirim di Classroom. Ya, dikirim di Classroom minggu ini. Paling telat berarti hari Sabtu ya. Paling telat hari Sabtu ya dikirimkan ya. Nanti langsung saya nilai di Classroom-nya. Jangan lupa diperhatikan di sini ada kuis ya. Di sini ada kuis ya. Perhatikan ya, tadi di sini ada kuis. Kuis ini kuis sederhana. Minta tolong nanti bisa dijawab di channel YouTube ya. Jadi mereview kembali apa yang sudah pernah saya sampaikan, apakah prosedur SAP itu, apakah function itu, bagaimana cara memanggil prosedur SAP, ya. Kalau cara memanggil ini langsung dipanggil saja, yang simpel jawabannya nggak usah terlalu panjang ya, nggak usah disebutkan sintak-sintaknya juga. Jadi usahakan Anda baca dulu soalnya, dijawab sesuai pertanyaannya, ya. Kemudian yang keempat, apakah perbedaan prosedur SAP dan function? Sudah saya bahas tadi di depan juga. Tuliskan sintaks untuk prosedur SAP. Nah, saya kira untuk kuis ini cukup mudah ya. Jadi silahkan Anda persiapkan dulu untuk kuisnya sehingga nanti bisa dijawab dan itu juga akan langsung saya berikan nilai di
classroom-nya. Nanti bisa dilihat ya. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua mahasiswa saya yang sudah ikut hadir pada hari ini. Tetap semangat ya, semoga kondisi pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu ya. Harapannya begitu ya, meskipun ini menjelang UAS juga ya, tetapi pengen sekali tempo itu kita praktek ya. Pasti sudah ada rasa kangen untuk praktek di kampus ya. Ya, makanya itu yang kita inginkan. Jadi sekali lagi semoga sehat semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah ikut kuliah pada hari ini. Untuk perkuliahan ini saya tutup. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau mungkin tidak pas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya.